Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan disampaikan tentang pembahasan latihan soal di buku ESPS halaman 61 bagian B. Langsung saja kita bahas dari nomor 1. Nah, nomor 1 di sini terdapat 6.496 dibagi 203 dikali 24. Nah, untuk menyelesaikannya, ingat kita saat menyelesaikan operasi hitung campuran, jika ada pembagian dan perkalian, maka kita kerjakan dari yang sebelah kiri. Jadi 6.496 kita bagi dulu dengan 203. Hasilnya adalah 32, kemudian kita kalikan dengan 24. Kita kalikan dengan 24, jadi hasilnya adalah 768. Oke, selanjutnya nomor 1 sudah ketemu ya, hasilnya 768. Sekarang nomor 2. Nah, nomor 2 ini ada 4.312 dikurangi P dikurangi 345 sama dengan 1.209. Nah, kita diminta untuk mencari nilai P yang tepat untuk menggantikan nilai P di sini, nilainya berapa gitu ya. Nah, untuk menyelesaikannya, yang pertama, 4.312 ini dikurangi sesuatunya itu P min 345 ya, ini sama dengan 1.209. Nah, jadi 4.312 ini dikurangi sesuatu, hasilnya itu akan 1.209. Nah, untuk mencari sesuatu tersebut, bisa kita cari dengan 4.312 dikurangi 1.209. Jadi 4.312 dikurangi berapa yang hasilnya 1.209. Nah, kita bisa mencari bilangan tersebut dengan cara mengurangkan 4.312 dikurangi 1.209. 4.312 dikurangi 1.209, hasilnya adalah 3.103. Nah, kita sudah nemu ya sesuatu tadi, kemudian sesuatu yang kita cari tadi itu ternyata nilainya adalah 3.103. Nah, 3.103 ini nilainya nanti akan sama dengan P dikurangi 345. Nah, jadi tugas kita sekarang mau mencari berapa dikurangi 345 yang hasilnya adalah 3.103. Jadi untuk mencari nilai P, caranya adalah 3.103 kita tambahkan dengan 345. Hasilnya adalah 3.448. Jadi nilai P yang memenuhinya adalah 3.448. Berikutnya soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 di sini diketahui Ibu membeli 12 kantong salak. Setiap kantong salak berisi 18 salak. Selanjutnya, Ibu menyajikan 14 salak kepada tamu. Sisa salak yang dimiliki Ibu adalah, jadi diketahui Ibu beli 12 kantong salak. Nah, diketahui ya, kalau setiap kantong artinya satu kantong itu berisi 18 salak. Yang ditanyakan apa? Sisa salak. Sisa salak
jika ibu menyajikan 14 salak pada tamu. Berapa ya sisanya? Jadi, untuk mengetahui sisanya, kita harus tahu apa? Kita harus tahu dulu jumlah salak yang dimiliki ibu. Jadi, jumlah salak awal. Jumlah salak awal itu adalah 12 kantong. Awalnya punya 12 kantong. Kalau satu kantong isinya 18 salak, maka kalau 12 kantong, itu caranya 12 kantong dikali 18 salak. Jadi, salak yang dimiliki ibu adalah 12 kali 18, yaitu 216 salak. Sekarang kita mau mencari sisanya berapa? Awalnya punya 216 salak, kemudian dikasih ke tamu 14, artinya dikurangi ya, dikurangi 14 salak. Jadi hasilnya 216 dikurangi 214 adalah, maksud saja dikurangi 14, jadi hasilnya 216 dikurangi 14 adalah 202 salak. Jadi sisa salaknya ada 202. Nah, oke. Kemudian sekarang yang nomor 4. Bentuk pecahan biasa yang paling sederhana dari 62% adalah, jadi 62% ini kalau kita tuliskan pecahan biasanya artinya 62/100. Nah, di sini soalnya mintanya bentuk yang paling sederhana. Artinya ini bisa kita sederhanakan ya, bisa kita bagi 2. Kalau di pembilang bagi 2, maka penyebut juga harus dibagi 2. 62 dibagi 2 hasilnya 31/100 bagi 2, 50. 31 dan per 50 masih bisa disederhanakan? Tidak ya, karena tidak ada bilangan yang bilangan sama yang bisa membagi 31 dan 50. Jadi bentuk paling sederhana adalah 31/50. Oke, selanjutnya nomor 5. Nomor 5, di sini ada hasil dari 0,43 dikurangi 0,11 ditambah 9/5. Hasilnya berapa? Yang diminta dalam bentuk desimal. Nah, karena mintanya dalam bentuk desimal, maka kita ubah dulu semua pecahan ini menjadi bentuk desimal. Di sini 0,43 dikurangi 0,11 ditambah 9/5 desimalnya berapa? Bisa kita jadikan penyebutnya jadi 10 ya, jadi dikali 2. Jadi hasilnya 18/10. Ingat, kalau penyebutnya 10 artinya ada satu angka di belakang koma jadi 1,8. Nah, jadi 0,43 dikurangi 0,11. Ingat, kalau mengurangkan bentuk desimal, dengan pengurangan bersusun, tanda komanya harus terletak atas bawah ya. Ini dikurangi jadi 2, 3, 0. 0,32 kemudian ditambah 1,8. Jadi hasilnya 2,12. 2,12. Oke, sudah ketemu 2,12. Sekarang kita beralih ke nomor 6. Nomor 6 di sini ada hasil dari 0,22 dikali 0,13 ditambah 13/10. Nah, di sini mintanya hasilnya dalam bentuk persen ya. Nah, karena mintanya dalam bentuk persen, kita jadikan dulu persen semua. Ingat,
Di sini ada 0,22. 0,22 itu 22 per 100, jadi sama dengan 22% ya. 22% dikali 0,13 itu 13 per 100 sama dengan 13%. Ini dikali 13%, kemudian ditambah 13 per 10, kita jadikan persen. Jadi ini boleh kita kalikan 10 ya. 13 kali 10. 10-nya juga dikali 10, jadi 130 per 100. Atau 130 per 100 itu nanti hasilnya 130%. Nah, sekarang kita kalikan dulu nih. 22 kali 13. 22 kali 13 itu hasilnya adalah 286%. Kemudian ditambah 130%. Ditambah 130, jadi hasilnya 416%. Di sini 416% ya. Nah, sekarang nomor 7. Nomor 7 ini ada tanda pembanding. Nah, jadi kita diminta untuk membandingkan. Membandingkan 0,043 dibandingkan dengan 43%. Nah, untuk membandingkan, maka kita harus buat jadi bentuk yang sama dulu ya. Di sini desimal. Jadi 43% boleh kita ubah ke desimal juga, jadi 0,43. Nah, kalau bentuknya sudah sama seperti ini, sudah jelas ya. 0,043 dan 0,43 pasti lebih besar 0,43. Jadi tandanya seperti ini. Oke, 43% lebih besar dari 0,043. Sekarang selanjutnya nomor 8. Nah, nomor 8, masih ingat ya, di sini ada 2,45. Kemudian ada 215%. Kemudian ada 23/4. Kemudian ada 2,2. Nah, ini pecahannya bentuknya masih berbeda-beda. Jadi kita ubah dulu ke bentuk yang sama. Jadi di sini kita ubah ke bentuk desimal semua ya. Jadi 2,45. Kemudian 215% itu artinya 215 per 100. Ingat, kalau ada per 100, nah artinya ada dua angka di belakang koma, yaitu menjadi 2,15. Kemudian 23/4. Nah, ini 23/4 boleh dijadikan pecahan biasa dulu. Ingat, 4 kali 2, 8. 8 tambah 3, 12 atau 11? Iya, 11/4. Nah, penyebutnya kita jadikan 100 dulu. Jadi dikali 25. Jadi hasilnya 265/100 atau bentuk pecahan desimalnya 2,65. Kemudian ini sudah tetap ya 2,2. Nah, di sini diminta mengurutkan dari yang terbesar. Jadi kalau mau mengurutkan dari yang terbesar, kita lihat angka paling depan. Oh, sama-sama 2. Jadi nggak bisa nih kita ngurutin dari angka paling depan. Kita lihat angka belakangnya, 4, 1, 6, 2. Paling besar 6 ya, jadi yang paling besar 2,65. Kemudian setelah 6, 4, 1, dan 2. Jadi paling besar 4, jadi 2,45. Setelah itu di sini ada 1 dan 2, paling besar 2 ya. Dan terakhir 2,15. Atau kalau kita kembalikan ke bentuk awal, 2,65 itu sama dengan 23/4. Kemudian 2,45 tetap ya, 2,45. 2,2 juga tetap 2,2. Yang terakhir 2,15 artinya 215%. Jadi ini ya urutannya dari yang terbesar ke yang terkecil. Udah bisa dituliskan di sini lagi 23/4, 2,45, 2,2, 215%. Oke.
Selanjutnya nomor 9. Nah, nomor 9 ini ada sebanyak 13% madu yang ada di dalam botol telah habis. Selanjutnya sepertiga dari sisanya dipakai untuk campuran membuat kue. Jika isi madu mula-mula ada 250 ml, sisa madu yang ada dalam botol adalah, jadi diketahui madu mula-mula, madu awalnya ada 250 ml. Kemudian dipakai 13%. Kemudian setelah dipakai 13%, selanjutnya sepertiga dari sisanya dipakai untuk campuran membuat kue. Sepertiga dari sisa untuk membuat kue. Jadi ditanya sisa madu dalam botol. Jawab. Nah, jadi awalnya madunya ada 250 ml tuh. Dipakai 13% atau habis ya, 13% itu habis. Jadi 13% atau yang dipakai ada berapa? 13%. Dari madu awalnya 250, jadi dikali 250. 13% itu artinya 13/100 dikali 250 mili. Bisa kita sederhanakan ya ini? Kan artinya 13/100 dikali 250/1 ya. Bisa kita sederhanakan bagi 25. Bagi 25 di sini bagi 25 itu 4. Di sini dibagi 25 itu adalah 50. Benar ya? 250 dibagi 25. 250 dibagi 25. Oh, bukan. 250 dibagi 25? Iya, benar. 50 ya, tapi 10. Nah, jadi didapat 130/4. Nah, jadi yang dipakai madunya itu adalah 130/4 mili. Nah, sekarang sisanya berapa nih? Sisa. Ini sisa sebelum dipakai untuk membuat kue ya. Jadi awalnya 250. Kemudian dikurangi 130/4. Ini mau disederhanakan dulu juga boleh. Jadi 250 dikurangi 130 bagi 2 ya. 130 bagi 2, 65/4 bagi 2, 2. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya. Jadi 500/2 dikurangi 65/2. Jadi hasilnya 435/2. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini belum selesai. Jadi tadi kan sepertiga dari sisanya untuk kue. Jadi yang membuat kue itu artinya sepertiga dari sisa ini. Dari sisa yang ini ya. Dari sisa artinya sepertiga dikali 435/2. Nah, jadi hasilnya 435/2. 435 ini bisa disederhanakan ya. Bisa kan 435/3 kali 2.
Ini bisa dibagi 3, 435 dibagi 3 juga, hasilnya 145. 145 per 2. Nah, jadi yang untuk membuat kue itu 145 per 2. Nah, sekarang sisa madu yang ada dalam botol berapa? Jadi sisanya tadi kan ini sudah habis ya. 130 per 4 itu habis, 13% tadi dipakai. Kemudian sisanya ada 435 per 2. Sisanya 435 per 2. Ternyata masih dipakai untuk membuat kue 145 per 2. Jadi masih dikurangi 145 per 2. Jadi hasilnya 290 per 2. Atau bisa kita tuliskan 145 mili. Nah, ya. Jadi sisanya adalah 145 mililiter. Selanjutnya nomor 10. Nah, nomor 10 ini Ibu memiliki persediaan 5,35 kilo gula pasir. Kemudian sebanyak 1/4 bagian dari gula pasir tersebut digunakan untuk membuat kue dan 12% untuk membuat teh. Selanjutnya Ibu membeli lagi 2,125 kilo gula. Persediaan gula pasir Ibu sekarang adalah, nah jadi diketahui, kita tuliskan dulu diketahui. Gula awal. Gula awalnya ini ada 5,35 kilo. Kemudian 1/4 digunakan untuk membuat kue, 12% untuk membuat teh. Kemudian Ibu beli gula lagi 2,125 kilo. Ditanya persediaan gula Ibu, total atau sisa gula Ibu. Kita jawabnya dari sebelah sini ya. Jawab. Nah, awalnya kan 535 kilo ya. Kemudian yang buat kue itu adalah 1/4 dari awalnya ada 5,35 kilo. Jadi bisa kita kalikan ya, 1/4 dikali 535 per 100. Jadi hasilnya 535 per 4 kali 100, 400. Kemudian yang untuk buat teh. Ini ada 12%, artinya 12 per 100 dikali sama 535 per 100. Nah, ini kalau langsung kita kalikan nanti hasilnya akan sangat banyak, jadi bisa kita sederhanakan dulu. Ini bagi 2. 6 bagi 2, 50 ya. Kemudian 535. 535 ini bisa kita bagi 5. Nanti hasilnya 107 dan 100 dibagi 5 itu hasilnya 20. Jadi bisa kita kalikan 107 kali 6 itu adalah 642 per 100. Oke. Nah, sekarang kita bisa tahu sisanya tuh berapa ya. Gula awalnya 5,35 kilo. Kemudian dikurangi untuk membuat kue. Ini bisa kita jadikan pecahan desimal ya. Jadi 535 itu kalau kita jadikan pecahan desimal menjadi
1,337. Ini dikurangi 1,337. Kemudian dikurangi untuk membuat teh ada 6,42. Kemudian ditambah, karena Ibu beli lagi ya tadi, 2,125. Jadi hasilnya 5,35 dikurangi 1,337. Kemudian hasilnya adalah 4,0125. Kemudian dikurangi 6,42 ditambah 2,125. Dikurangi 6,42. Ingat kita kerjakan dari paling kiri ya. Jadi hasilnya adalah sebentar ya. Sepertinya ada sedikit kesalahan. Coba kita ulangi dari awal dulu ya. Nah, jadi awalnya tadi diketahui kalau persediaannya itu ada 5,35 kilo. Kemudian dipakai untuk membuat kue 1,4 bagian. Kemudian dipakai untuk membuat teh ada 12%. Nah, kemudian selanjutnya dipakai untuk selanjutnya Ibu itu membeli lagi gula. Nah, jadi di sini yang dipakai untuk membuat kue itu 1/4 dari gula awalnya. Jadi kita ulangi. Buat kue itu 1/4 dari awal. Jadi 1/4 kali 3,35. 1/4 itu bisa dituliskan 0,25 ya. 0,25 kali 5,35. Oke, 0,25 kita kalikan dengan 5,35. Hasilnya adalah 1,3375. Kemudian yang untuk membuat teh itu 12%. Jadi yang buat teh itu 12%. 12% itu artinya 12/100 ya. Nah, jadi 12/100 itu boleh dituliskan 0,12. Kemudian ditanya sisa gula. Nah, awalnya kan 5,35 nih. Kemudian dipakai untuk membuat kue. Jadi dikurangi 1,3375. Kemudian dikurangi lagi untuk bikin teh 0,12. Kemudian beli lagi Ibu jadi ditambah 2,125. Jadi 5,35 ini dikurangi 1,3375 hasilnya adalah 4,0125. Kemudian dikurangi lagi 0,12 ya, dikurangi 0,12. Dikurangi 0,12 jadi hasilnya adalah 3,8925 kemudian ditambah 2,125 tambah 2,125 jadi hasilnya adalah 1,7675 kilogram. Oke, di sini hasilnya akhirnya adalah 1,7675 kilogram. Baik, sampai di sini dulu untuk pembahasan soal dari buku ESPS. Nah, sampai bertemu di video
selanjutnya ya.